semuanya masih utuh. Rambutnya, kulitnya hanya mengering saja. Di saat saya angkat jenazah itu wanginya luar biasa. Kematian adalah perjalanan menuju keabadian. Banyak sisi mistik yang mengiringinya, termasuk cerita-cerita tentang jasad yang masih utuh meski sudah terkubur puluhan tahun. Sebuah fenomena yang belum lama ini menggemparkan masyarakat Depok dan Bogor karena ada jenazah utuh saat dilakukan relokasi makam. Lantas, bagaimana masyarakat sekitar menanggapi peristiwa yang berbau supranatural itu? Berikut ini kisah jenazah utuh setelah dikubur puluhan tahun yang akan menemani Anda ngabuburit. Karena ganjil akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pemindahan makam di RW 04 Kampung Manggis Dramaga Bogor menyisakan cerita tentang Mbah Mukri yang sudah terkubur lebih dari 30 tahun. Area pemakaman yang terkena pembangunan jalan lingkar Dramaga itu harus dipindahkan sehingga menguak misteri jasad Mbah Mukri yang tak lekang di liang lahat. Inilah keajaiban tokoh yang semasa hidupnya dikenal sebagai guru ngaji yang ikhlas. Bolehlah kalaupun kita katakan fenomena, ya ada fenomenanya terkait dengan tadi jenazah-jenazah yang sekian lama dikubur tapi secara kapan masih seperti yang terisi, masih padat gitu kan. Nah, sehingga kita tanya riwayat orang tersebut, ya ternyata luar biasa. Yang saya tahu waktu kecil Pak Mukri itu guru ngaji anak-anak yang tanpa bayaran lah. Ini bekas makam Mbah Mukri yang saya tadi katakan sebagai guru ngaji itu. Tidak hanya jasad yang utuh, pusara Mbah Mukri juga memunculkan banyak keganjilan. Menurut Marpudin, salah seorang anak yang ikut melakukan upacara pemindahan jasad, kain kafan Mbah Mukri masih utuh dan bersih. Malah dari mori pembungkus jenazah itu muncul cahaya kuning yang misterius. Kalau saya nyaksikan ada semacam cahaya kuning kain kapannya. Memang masih utuh jenazah kain kapan masih utuh. Allah alam. Saya meyakini insya Allah. Sebab waktu dia masih hidup, memang dulunya guru ngaji, tokoh agama. Waktu bapak saya meninggal itu waktu saya umur 10 tahun. Jadi beliau udah 33 tahun dikuburkan. Selain cahaya putih yang tak pernah terjelaskan datangnya, masih ada isyarat yang dirasakan oleh Pak Marapudin. Sebagai anak, sebelum makam ayahnya dipindah, ada semacam firasat yang datang lewat mimpi, seolah mengisyaratkan agar sang ayah minta segera dipindahkan. Sebab waktu tanggal 23 dia sama saya ngasih ngelamat
ngasih apa ya, isyarat ya. Waktu tanggal 23 Ramadan saya mimpi menyaksikan makam bapak saya itu sudah digali. Kemungkinan saya sudah nyuruh saya buru-buru dipindahkan. Begini gitu aja. Sebelum dikeluar saya minta izin dulu, Bapak. Besok Bapak mau dipindahin sama saya mas keluarga dekat makam ibu, dekat makam emak gitu. Itu aja. Saat ini ya kita berada di pemakaman bapak saya, Bapak Mukri. Setelah dipindahkan di lokasi wakaf yang lama ya. Cerita jenazah utuh kembali terulang. Kali ini datang dari sebuah tempat pemakaman umum yang harus dipindahkan karena terkena pembangunan jalan tol di daerah Depok, Jawa Barat. Lalu muncul kisah Ma'ani yang sudah dipusarakan sejak 42 tahun silam. Saat pusara dibongkar, kain kafan masih bersih seperti kafan yang belum lama ditimbun tanah. Padahal Ma'ani sudah lebih dari 1/4 abad meninggal dunia dan dimakamkan. Ma'ani saya juga yang angkat. Cuma makamnya ada di dekat Villa Mutiara Cinere di sana. Jadi karena waktu itu diurus dengan keluarga besarnya, ahli warisnya langsung. Jadi kita pindahkan ke sana. Tidak dimakamkan di sini karena dia punya tanah wakaf sendiri. Bukan nyaksiin lagi, saya nyolatin. Saya melihat. Jadi keterangan jelas, pocongan di atas kepala belum dibuka dan di bawah kaki juga belum dibuka. Begitu akhirnya dibuka di situ, dibungkus lagi dengan kain putih biasa seperti layaknya orang yang baru habis meninggal. Kayaknya rambutnya masih ada. Enggak, saya enggak buka begitu. Cuman yang jelas di dalam bungkusan seperti kayak bungkusan yang masih baru, cuman bedanya kain putihnya yang udah merah. Panjangnya juga masih sama seperti kayak panjang baru, cuman bedanya kain putihnya yang masih udah merah. Baru lama, udah 26 tahun lebih kurang. Pada masa hidupnya, warga sekitar mengenal Ma'ani sebagai wanita soleha yang sekaligus penghafal Al-Quran. Menurut Ustadz Rohmat yang ikut membongkar makam Ma'ani, semua masih terlihat utuh. Mulai dari rambut hingga tubuh masih utuh, hanya mengering dengan posisi seperti orang sholat. Ma'ani itu dulunya kan dia seorang penghafal Al-Quran memang. Tapi di saat itu kan ngajinya juga masih ngaji kuping ya. Bahasa orang kampung itu hanya pendengaran saja. Ya, hari-hari beliau seperti itu hidupnya. Dan beliau juga alhamdulillah di saat dikasih ujian, dikasih penyakit sama Allah, tidak pernah mengeluh hidup selama hidup beliau. Dan di saat saya angkat jenazah itu wanginya luar biasa. Secara logika otak kita udah nggak nyampe. Tapi dengan izin Allah, beliau bisa seperti itu. Kita juga pengen mati dalam keadaan seperti husnul khotimah, seperti itu yang luar biasa. Cerita di orang yang baik-baik, tidak ada keburukan pada orang lain, jadi seperti itu. Semuanya masih utuh. Rambutnya, kulitnya hanya mengering saja. Mengering karena tiris ya, tiris. Dan dalam keadaan bersedekap seperti ini kayak orang sholat di saat itu. Ma'ani yang dikenal sebagai penghafal Al-Quran meski sekedar ngaji kuping sudah sangat lama meninggal dunia. Ustadz Rohmat bahkan tidak ingat lagi tahun berapa karena ia masih kecil saat Ma'ani dimakamkan. Itu artinya sudah berpuluh tahun jenazah Ma'ani dikuburkan di liang lahat. Tapi keganjilan terjadi karena saat dipindahkan jasadnya masih utuh. Dia waktu itu sudah tua juga sih. Saya juga, karena saat itu saya masih kecil juga. Iya, saya juga belum ingat banget ya. Belum ingat seperti apa yang
kayak seperti sekarang lah gitu, karena di zamannya itu juga listrik kan belum masuk ya. Jadi di sini juga masih kayak hutan belantara. Kalau bahasa orang kampung tempat jin buang anak dulu di kampung ini kan begitu. Tapi dengan izin Allah ya, saya juga nggak tahu, tapi saya masih ingat muka beliau. Jadi muka beliau itu periang dan tidak pernah mengeluh sama orang. Pada waktu itu pun kita masih pada kecil ya, mungkin memang orangnya apa ya, tidak macam-macam juga dia mah orangnya. Dia hidup itu apa adanya, dan selama hidup juga nggak pernah mengeluh sama orang. Jadi kan kata Rasul ada dua yang harus kita sembunyikan. Di saat kita dikasih ujian sama Allah, dan di saat kita dikasih penyakit, kita tidak boleh berbicara banyak kepada orang lain. Masih di lokasi yang sama, sebuah keajaiban terjadi. Adalah jasad Syamsuddin yang sudah 27 tahun dikubur ketika mengalami kecelakaan kemudian dikebumikan. Saat pusarannya hendak dipindahkan karena area pemakamannya terkena pembangunan jalan, keluarga dan warga yang membongkar makam melihat jenazah Pak Sam masih utuh. Jadi jenazahnya alhamdulillah dia meninggal 27 tahun. 27 tahun itu jasadnya dia meninggal dalam keadaan kecelakaan dulu. Dan di saat dia meninggal, istrinya dalam keadaan mengandung. Memang dia orangnya tidak pernah neko-neko hidupnya. Orangnya gantengnya luar biasa. Gantengnya luar biasa. Ya hari-harinya seperti itu, sederhananya dia. Saya kenal dia baik, karena kita dulu pernah bergaul sama-sama. Alhamdulillah beliau mau orang yang nggak neko-neko lah. Jadi sama teman juga nggak pernah ada slash begitu, nggak pernah ngomongin orang. Ya dia mah istiqomah hidupnya walaupun kesederhanaan beliau yang kita. Pada saat saya angkat, ada kainnya langsung saya tutup juga, buru-buru saya tutup gitu. Dan pada saat sholatin, pas saya lihat, wah saya pegang keterasa tuh ya, kepegang kalau misalnya badan kita emang manusia gitu ya. Oh iya, berarti kakak saya emang masih di ini apa jasadnya gitu. Fenomena jenazah Syamsuddin yang masih utuh membuat warga dan keluarga takjub. Tapi jika dirunut semasa hidup, Pak Sam memang dikenal sebagai orang yang baik. Ini makam almarhum Pak Syamsuddin, makamnya ini. Jadi alhamdulillah, makanya ini juga biasanya kalau habis kali gini kita udah langsung penuh sama tanah lagi. Biasanya diuruk, ini nggak diuruk. Benar ini makam Bang Syamsuddin, Pak Syamsuddin dipindahkan di sini. Kita angkat dari sebelah selatan, kita pindahkan ke utara. Ini makam beliau yang jasadnya masih luar biasa. Masih dalam keadaan bersedekap seperti orang sholat. Maunya masih wangi luar biasa, karena saya yang angkat sendiri. Ini Syamsuddin, ini istrinya. Almarhum juga udah ini. Ini saya, ini adiknya Nur Hayati. Nah ini Haryanto adiknya yang itu. Saya terima kasih kepada Allah. Anak saya udah berpuluh tahun masih keadaan begitu. Saya terima kasih ya Allah. Saya terima, berarti anak saya ya diterima Allah dan baik. Saya punya pikir begitu, bukan saya pengen dipamerin Pak, enggak. Peristiwa pengangkatan jenazah yang masih utuh sesungguhnya bukan semata peristiwa mistik. Menurut dokter forensik, ada faktor alam yang ikut mempengaruhi sesosok jasad tak membusuk meski sudah terkubur puluhan tahun.
Tapi kalau secara umum, memang proses pembusukan jenazah yang sudah dikubur itu bisa dipengaruhi oleh jenazahnya itu sendiri maupun lokasi pemakamannya, baik itu kondisi tanah maupun kondisi cuaca di situ. Jadi kalau normalnya memang kan proses pembusukan jenazah yang sudah dikubur itu jauh lebih lambat dibanding jenazah yang memang ditaruh di luar ya atau yang belum dikuburkan. Tapi kalau kondisi tanahnya misalnya gembur, kemudian banyak sekali angin ya, banyak angin, kemudian kering dan kalau kita bilang jadi tidak ada air yang tergenang, itu bisa juga membuat jenazah itu sangat lambat membusuknya seperti itu. Karena kan pembusukan jenazah itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan juga, terutama misalnya bakteri-bakteri yang di tanah maupun ada binatang-binatang kecil yang di tanah itu juga, misalnya keasaman tanahnya, kemudian dari kondisi air yang misalnya tidak tergenang ya, jadi airnya terus mengalir gitu, jadi pembusukan itu sangat lambat terjadi atau justru tidak terjadi. Cerita jenazah yang tetap utuh walaupun sudah dikuburkan selama berpuluh tahun rupanya bukan sekali ini terdengar. Selain ada sisi mistik, ada penjelasan logis tentang jasad yang tak membusuk di dalam tanah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.